Suami, di hari jadi pernikahan kita, aku kirim kamu pergi, kamu kaget kan? Kenapa? Satu adalah istriku tercinta, istri paling aku cinta. Satu lagi saudara paling dekat. Kenapa kalian sakiti aku? Kenapa? Tentu karena grup lu, kamu nggak benar-benar pikir, aku menikahimu. Karena cinta kan? Kamu tahu nggak? Selama ini aku berpura-pura peduli, berpura-pura lembut, aku sudah muak. Orang yang aku cinta, dari awal, selalu Tianyu. Kalian berdua? Lu Zechen? Perusahaanmu, uangmu, dan wanitamu akan kujaga semuanya. Ternyata pernikahan yang aku anggap berharga, saudara yang aku percayai, semuanya dari awal adalah rencana penipuan. Jika ada kesempatan kedua, aku pasti akan membuat kalian membayar. Sayang, kenapa bangun pagi hari ini? Lin Weiwei? Sayang, ada apa? Ini bukan mimpi, aku terlahir kembali, 3 hari sebelum dibunuh Tuhan. Kau benar-benar beri aku kesempatan kedua? Sayang, kamu mimpi buruk ya? Kamu basah keringat? Sayang, aku mimpi buruk banget. Aku mimpi ada racun di minumanku. Aku dibunuh. Diracun? Jangan-jangan, dia tahu rencana kita. Ternyata mereka sudah rencanakan untuk bunuh aku. Sayang, jangan mikir yang aneh-aneh. Itu cuma mimpi buruk kok. Cuma mimpi buruk, Lin Weiwei, Chen Tianyu, kali ini posisi pemburu dan mangsa harus ditukar. Pak Lu, Ambil semua data keuangan, terutama arus kas dan rincian alokasi proyek. Keluarkan semuanya, kirim ke saya. semua biasanya Wakil Chen langsung tangani. Kenapa? Saya tak boleh lihat. Baik Pak Lu, saya segera urus. Lin Weiwei, Chen Tianyu, dulu aku terlalu percaya kalian, akhirnya aku kalah total, sampai mati sia-sia. Kali ini, setiap langkah kalian akan masuk perangkapku. Zecheng, ku dengar dari asistenmu, kamu mau ambil semua data keuangan perusahaan. Sebenarnya ada apa? Ada masalah ya? Ada beberapa proyek di perusahaan, harus ikut tender, saya datang lebih awal untuk cek dulu. Zecheng, keuangan perusahaan selalu, saya yang urus. Tak pernah salah, kamu begini, tak percaya aku. Kita sudah lama jadi saudara, mana mungkin tak percaya kamu. Tapi mulai hari ini, bagian keuangan perusahaan akan saya pegang langsung untuk sementara. Kenapa Zecheng? Kamu tahu, keuangan grup kita, sistemnya rumit, ganti mendadak bisa bikin. Kekacauan tak perlu. Tianyu, jangan pikir macam-macam. Saya ambil alih keuangan perusahaan, karena ada proyek lebih penting, kamu yang harus tangani. Proyek yang lebih penting. Tanah di sisi timur kota, besok pagi akan dilelang terbuka, kalau kita dapat, keuntungannya akan membuat nilai grup lu naik lagi. Saya ingin kamu pimpin lelang ini. Proyek sepenting ini, serahkan ke saya.
Saya baru dapat kabar, proyek di kota sebelah ada masalah, harus segera ke sana. Saya khawatir tak sempat kembali sebelum lelang. Kalau serahkan ke orang lain, saya juga tidak tenang. Kita semua saudara, jangan bicara soal lelah, tenang saja, proyek kali ini, aku pasti urus, dengan hasil terbaik. Setelah proyek ini selesai, wibawa saya di grup Lu, tak ada tandingan, nanti saat Lu Zechen meninggal mendadak, grup Lu jadi milikku. Oh iya, ada satu hal harus aku ingatkan, saingan terbesar kita adalah Suwan dari grup Su. Wanita itu visinya tajam, tindakannya tegas, kamu jangan lengah. Tenangkan hati, santai saja, kapan aku buatmu kecewa? Tidak pernah. Kalau kamu yakin, bagus. Tapi, aku peringatkan dulu, proyek ini menentukan masa depan perusahaan 3 tahun ke depan. Kalau gagal, jangan salahkan aku. Tenang saja kamu tunggu rayakan suksesku, ya aku pergi. Di kehidupan lalu, aku kerja di luar, berjuang untuk perusahaan. Halo, Pak Wang. Baik, aku segera datang. Operasi harian perusahaan dan keuangan semua diserahkan kepada Chen Tianyu, tapi dia malah perlahan singkirkan aku, akhirnya kerja sama Lin Weiwei, menjatuhkan aku sepenuhnya. Sekarang, aku akan rebut kembali semua hakku sedikit demi sedikit. Biar mereka hancur total, tak punya apa-apa. Chen Tianyu, nikmati hadiah besar dariku. Halo, Direktur Su. Saya Lu Zechen. Ada waktu untuk bertemu? Ini aku. Apa yang kamu lakukan? Kaget aku. Jangan macam-macam, hati-hati. Ada yang lihat? Tak perlu takut Lu Zechen, dia sudah di luar negeri dan... Bukankah begini, lebih seru? Chen Tianyu punya saham grup Lu, langsung bentrok, bukan pilihan bijak. Tapi, bisa ambil bunga dulu? Halo suami, Istri, kamu di rumah? aku di rumah kok suami. Istri, yakin di rumah? Tapi mobilmu, kenapa terus goyang? Apa? Barusan aku salah lihat. Sayang, kenapa kamu? Nggak apa-apa. Sayang. Mobilku hari ini dikirim untuk servis. Getaran tadi mungkin dari teknisi servis yang buat. Oh begitu, kupikir kamu kena masalah. Kalau begitu, aku tenang sekarang.
Bikin kecewa banget. Semuanya gara-gara kamu, harus di sini, hampir bikin aku takut mati. Lin Weiwei, bohongmu memang gampang banget. Di kehidupan lalu, aku ternyata sama orang kayak kamu dibohongi lama banget. Sungguh lucu. Kamu benar-benar nggak sabar ya, selesai di mobil, lanjut di rumah. Kalau kalian suka yang menantang, aku kasih tantangan lagi. Aduh, kenapa buru-buru sampai keringetan? Aku mandi dulu. Baru beli, nanti aku pakai buat kamu lihat. Cepat sana. Lu Zechen, segalanya tentangmu. Segera jadi milikku. Bagus nggak? Siapa kamu? Halo Bulin, ini dari Pak Lu, beliau pesan kue buat Anda. Oke. Hanya salah paham. Telepon dari Lu Zechen. Halo, suami? Sayang, sudah terima kue? Sudah, makasih suami. Maaf ya sayang. Hari ini ulang tahunmu, aku sibuk kerja, tak bisa di sampingmu. Jadi pesan kue favoritmu, semoga kamu suka. Nggak apa-apa, kerja penting, asal dari kamu. Aku pasti suka. Menurutmu, Lu Zechen tahu nggak hari ini? Kenapa aku rasa aneh di telepon, dia aneh? Tenang aja,
Lu Zeken si bodoh itu meragukan diri sendiri, dia takkan ragu kita. Hari ini, baru saja proyek Chengdong, dia serahkan penuh ke aku. Besok, aku ambil proyek itu. Lalu singkirkan dia sesuai rencana. Saat itu, seluruh grup Lu jadi milik kita. Nanti, kamu harus perlakukan aku baik-baik. Tentu kamu pendampingku. Senang main istriku. Zeken kamu pulang? Suami, sayang. Selamat ulang tahun. Suara tadi keluar dari sini baru saja terdengar. Aduh, si arwah yang tak pergi-pergi, Lu Zechen, mood bagusku, dia hancurkan semua. Sudah, jangan marah lagi. Tahan 2 hari lagi. Itu hari anniversary pernikahan kita. Saat itu, singkirkan dia. Kita tak perlu sembunyi lagi. Tapi hari ini, aku benar-benar kesal. Malam ini kita punya waktu semalaman. Hahaha. Lin Weiwei, Chen Tianyu baru mulai sekarang. Aku mau kalian jatuh saat paling bangga ke jurang terdalam. Pak Lu, dua perusahaan kita adalah pesaing. Kamu ajak aku diam-diam, tak takut orang curiga? Pak Su, lihat ini dulu. Proposal tender project Chengdong. Pak Lu, maksudmu apa? Aku ingin Pak Su menangkan proyek ini. Project Chengdong, itu proyek besar. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa? Mudah saja. Aku cuma ingin beberapa orang atas perbuatannya bayar harga. Pak Lu, kita semua paham, silakan bicara langsung. Tak sangka di bisnis, bos Lu yang sangat berpengaruh, ternyata juga punya masalah internal. Jadi, kamu lakukan ini untuk melawan Chen Tianyu. Benar Chen Tianyu punya saham Lu Group. Aku mau singkirkan dia, harus ada alasan yang masuk akal kan? Tapi bagaimana aku tahu? Ini bukan perangkap yang kamu buat sengaja. Aku Lu Zechen sekalipun sulit akan korbankan istriku demi satu proyek. Pak Su, proyek Chengdong ini bagi Su Group sangat menguntungkan. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama.
Halo suamiku, Halo istriku, urusanku sudah selesai. Aku pulang lebih awal. apa? Kamu sudah pulang? Apa? Kamu pulang? Sayang, kok pulang cepat? Sudah pulang. Kamu di mana sekarang? Aku sudah di depan pintu, sebentar lagi masuk. Apa? Sudah di depan pintu? Oke, aku tahu. Sudah nggak sempat, cepat sembunyi dulu, cepat. Sayang, kamu pulang? Sayang, biasanya kamu suka tidur lama kan? Kenapa pagi-pagi? Kelihatan buru-buru. Lihat nih, dahi kamu sampai berkeringat. Aku kangen banget sama kamu. Tahu kamu pulang, makanya aku jemput kamu langsung. Sayang, kamu capek ya? Aku ambilkan air. Sayang, di rumah kok ada dasi perias. Sayang, di rumah kok ada dasi perias. Sayang, minum air. Ya, itu dasimu. Aku waktu beres-beres mungkin lupa taruh. Gitu ya. Tapi aku ingat, aku nggak pernah pakai dasi warna ini. Justru Tianyu suka dasi warna itu. Tianyu kesini ya. Enggak. Aku asal ngomong aja. Kamu, kenapa kamu heboh banget? Heboh banget, serius. Sayang, Cinta, kamu sendirian di rumah, di ranjang. Kenapa berantakan banget? aku itu semua gara-gara kamu, tinggalin aku sendirian di rumah, bolak-balik nggak bisa tidur. Jangan, sayang. Cinta, aku cuma mau ambil baju ganti. Kenapa kamu panik sih? Di lemari ada orang sembunyiin cowok lain ya? Nggak ada, mana mungkin. Sayang, aku cuma mikir, kamu capek, kerja keras di jalan, mandi dulu aja, nanti aku ambil baju. Oh iya, biar aku ambil. Hal kecil begini. Aku bisa sendiri. Jangan, Hal kecil begini. Aku bisa sendiri. eh, sayang, Cinta, kenapa? Kok tegang banget? Sampai keringetan? mungkin cuaca panas.
Sayang, kamu capek di jalan. Sudah lelah banget. Mandi dulu yuk, biar aku ambil baju ganti. Kalau mau main, aku temani sampai puas. Oke, makasih ya, sayang. Dia curiga sesuatu? Cepat, ayo pergi. Sayang. Sayang. Ada apa, sayang? Ambilin handuk dong. Iya, oke. Ayo. Sayang. Kenapa? Sayang, dari masuk tadi, kamu cek sana-sini, kamu curiga aku selingkuh ya? Sayang. Kenapa kamu mikir gitu? Aku cuma khawatir sama kamu, sendirian di rumah. Takut ada orang jahat masuk tiba-tiba, berniat buruk sama kamu. Aku nggak percaya itu. Sayang. Gimana aku bisa nggak percaya kamu? Kamu cantik banget. Wajar ada orang suka kamu. Yang ngincar kamu. Kalau aku mikir gitu, aku jadi cemas. Makanya aku nggak tahan. Lihat-lihat kemana-mana. Maaf, aku bikin kamu kaget. Sudah, aku maafin. Maaf ya sayang. Kemarin ulang tahunmu. Aku sibuk kerja, tinggalkan kamu sendiri di rumah. Sekarang malah bikin kamu marah. Jangan bilang gitu, kerjamu sibuk, itu demi keluarga kita. Biar kita bahagia nanti. Jadi aku nggak salahin kamu. Sayang, kamu kangen aku nggak? Tentu kangen. Kamu nggak di sini. Tempat tidur jadi sepi. Makanya, selesai kerja aku langsung pulang. Sayang, aku juga kangen kamu. Sudah lama kita nggak. Kamu, Semalam aku kurang tidur, capek banget. Gimana kalau besok aja? sayang, kamu santai aja. Sayang. Aku angkat telepon dulu. Halo, ya oke, paham. Segera ke sana. Sayang. Ada urusan di kantor, proyek penting. Aku harus balik, urus sebentar. Setelah selesai, aku temani kamu. Jadi baiklah, cepat pergi saja. Sepertinya aku dan Tianyu terlalu mikir. Lu Zechen tetap saja, sedikit digoda, langsung mudah dikendalikan. Wanita bernama Suwan. Kenapa tahu syarat kita? Dengan sangat jelas, Zechen, kamu datang. Dengar aku dulu. Tentang tender kali ini, Aku tak mau dengar prosesnya. Aku cuma lihat hasilnya. Kamu tahu tender ini gagal, menyebabkan perusahaan kerugian besar, tahu? aku tahu Zechen. Ini memang salahku. Tapi pasti ada. Keanehan. Tahu nggak? Wanita bernama Suwan. Entah pakai cara apa, rencana kita benar-benar. Dia tahu semua detailnya. Syarat dan harga yang dia ajukan. Benar-benar ditujukan ke kita. Maksudmu ada yang bocorkan rahasia perusahaan? Tidak, tidak. Mana mungkin aku curiga padamu. Aku cuma merasa aneh. Kamu tahu? Proposal tender aku buat sendiri, hanya kita berdua yang tahu? Jadi kamu curiga aku? Tidak, Zecheng. Mana mungkin aku curiga padamu. Aku cuma merasa aneh. Kamu tahu? Bicara banyak pun percuma. Bisnis itu perang, kalah ya tetap kalah, Tianyu. Tender kali ini gagal, kamu harus tanggung jawab penuh. Semua pemegang saham sudah sepakat memintamu menyerahkan saham yang kamu pegang. Apa? Mau aku serahkan saham Zecheng hanya gagal dalam tender? Ini keterlaluan?
Para pemegang saham, kamu tahu, mereka cuma mata duitan. Kali ini, keuntungan hilang, mereka takkan diam. Minta kamu serahkan saham, sudah tak ada pilihan lain. Zecheng, bantu aku bicara. Kamu tahu, aku selalu loyal dan bertanggung jawab. Ini. Kenapa? Hanya karena gagal tender, sahamku harus dialihkan. Ini nggak adil. Tianyu, tenang dulu. Bukan aku nggak bantu. Kegagalan tender ini dampaknya besar buat perusahaan. Aku harus jelaskan ke pemegang saham lain. Begini saja, alihkan sahammu ke namaku. Nanti setelah masalah ini reda, aku cari alasan buat balikin. Kita sudah lama jadi saudara. Kamu nggak percaya aku kan? Zecheng, mana mungkin aku nggak percaya kamu. Sebenarnya, saham ini setara dengan hak bicara. Tanpa saham, bagaimana aku pimpin perusahaan? Gimana bisa diterima orang? Tianyu, jangan pikir macam-macam. Aku lihat akhir-akhir ini, kamu capek banget, pas banget ada kesempatan ini, biar kamu libur. Istirahat dulu. Bukan, aku nggak butuh libur Zecheng. Aku bisa kok. Sudah, kita putuskan begini aja. Nanti kalau kamu sudah pulih, balik lagi. Lu Zecheng, Chen Tianyu, mengambil kembali saham baru awalnya. Selanjutnya, aku akan buat kau dan Lin Weiwei putus asa, hingga kalian kehilangan segalanya. Pak Lu, terima kasih atas dokumen tendernya. Aku berhasil dapatkan proyek Chengdong. Pak Su, Anda terlalu sopan. Dengan kemampuan Anda, dan kekuatan Su Group, tanpa dokumen tender dari saya yakin Anda tetap bisa dapatkan proyek itu. Tapi itu tergantung, siapa pesaingnya. Kalau Pak Lu turun tangan langsung, bagaimana hasilnya? Sulit ditebak, jadi saya terima budi ini. Pak Lu undang saya hari ini, pasti bukan hanya untuk dengar ucapan terima kasih saya. Saya ingin minta Pak Su bantu saya satu hal. Temani saya acting. Proposal kerja sama investasi luar negeri, keuntungan investasi 200%. Data Pak Lu ini sangat rapi, prospeknya juga sangat menggiurkan, tapi struktur inti tak kuat. Ini jelas modus penipuan investasi. Kenapa kau tunjukkan ini ke saya? Maksudnya apa? Sederhana, saya ingin Pak Su buat kesan palsu, seolah Su Group sangat mendukung proyek ini, dan sudah investasi, banyak uang. Kamu mau pakai proyek ini buat jebak Chen Tianyu, biar dia invest ke lubang tak berdasar ini? Benar, aku akan cari peluang. Secara tak sengaja bocorkan proyek ini padanya, tanpa ia sadari. Karena soal tender, semua sahamnya sudah aku tarik. Dia kehilangan seluruh kepemilikan. Sekarang dia sedang cari cara balikan keadaan. Chen Tianyu bukan bodoh. Penipuan segamblang ini, yakin dia bakal percaya? Jadi aku minta bantuan Pak Su, pakai Su Group untuk jadi jaminan, biar jebakan ini makin nyata. Maksudmu, kalau Chen Tianyu tahu proyek ini, dia pasti akan selidiki. Asal dia, hasil penyelidikan tunjukkan ada jejak grup Su di baliknya, dia pasti percaya dan ikut investasi. Chen Tianyu baru saja kalah besar darimu soal insting bisnis dan caramu, sekarang dia benci, tapi juga kagum padamu. Kalau dia tahu kamu optimis soal proyek ini, dia pasti ikut investasi. Pak Lu, Anda percaya saya segitu saja? Tak takut saya balas dendam atau khianat setelah dapat untung? Bagaimanapun dalam bisnis, kita ini rival. Saya percaya Pak Su tak akan kecewakan saya. Baik, saya bantu. Chen Tianyu, Lin Weiwei, panggung sudah siap, kalian juga jangan kecewakan saya. Kenapa siang-siang datang ke sini tak takut ketahuan Lu Zecheng? saya lagi sibuk, tak sempat urus itu. Aku memintamu untuk mengujinya. Jadi kamu benar-benar pergi? Sebenarnya, Lu Zecheng, apakah dia menemukan sesuatu? Tianyu, apa kita terlalu curiga? Aku sudah mengujinya, dia masih seperti dulu. Sedikit saja pakai trik, dia langsung menuruti semua perkataanku. Kamu tidak mengerti. Kalau ini Lu Zecheng yang dulu, meskipun aku membuat kesalahan besar sekalipun, dia pasti akan menanggungnya untukku. Tapi kali ini berbeda. Aku cuman orang kecil, cuma gagal lelang sekali, dia malah mau ambil sahamku, juga suruh aku keluar dari perusahaan. Bukan gayanya dia. Ambil saham, suruh keluar, kenapa bisa begini?
Siapa tahu dia lagi aneh? Apa mungkin dia benar-benar tahu sesuatu? Kalau Lu Zetian memang tahu sesuatu dengan sifatnya, dia pasti takkan diam saja. Jadi menurutmu gimana bunuh dia hari ini saja? Jangan. Sekarang aku tak punya saham, para pemegang saham juga kesal. Meski itu benar, meski Lu Zetian disingkirkan, dalam waktu singkat tetap sulit untuk sepenuhnya kuasai grup Lu. Jadi menurutmu harus gimana? Begini, cari waktu lagi, uji dia sekali lagi. Kalau dia benar-benar mencurigai sesuatu, saat itu baru kita bertindak. Sayang, sudah malam, kenapa masih kerja? Sayang, urusan kantor akhir-akhir ini cukup banyak yang harus diurus. Tidur dulu aja, tak perlu tunggu aku. Sayang, kamu capek ya? Masih kepikiran ya soal Tianyu bikin pusing? Kok kamu tahu? Aku sudah dengar, kamu ambil saham Tianyu, juga suruh dia keluar dari perusahaan sementara. Kalau dia tidak gagal tender, aku juga tidak akan tengah malam duduk di sini beresin masalah ini. Tapi Tianyu tetap orang kita. Kamu perlakukan dia begitu. Apa tidak terlalu keras? Kesalahan dia kali ini bikin perusahaan rugi besar. Kalau aku tidak tahan, para pemegang saham sudah ribut besar, ambil balik saham, suruh dia pergi sementara. Itu juga buat pemegang saham, penjelasan, juga buat dia, renungkan baik-baik. Meskipun begitu, tapi Tianyu sudah ikut kamu bertahun-tahun. Kalaupun tak berjasa, setidaknya sudah berusaha. Kamu hukum dia begini. Orang luar mungkin bilang, kamu tak berperasaan. Selain itu, gagal tender bukan sepenuhnya. Salah Tianyu saja. Kalau bukan salah dia, salah siapa lagi? Sayang, biasanya kamu tak terlalu peduli soal perusahaan. Kenapa hari ini tiba-tiba peduli Tianyu? Aku cuma mikirin kamu. Tianyu orang yang paling kamu percaya, saudara. Dia bantu kamu di sini. Jadi kamu bisa lebih santai. Luangin waktu buat aku. Sayang, kamu curiga aku lagi. Maaf sayang, akhir-akhir ini banyak urusan. Aku agak stres. Tianyu itu saudaraku, masalahnya. Pasti aku perhatikan. Kamu jangan ikut pusing. Cepat istirahat. Sayang, apa ini? Kerjasama investasi luar negeri? Laba investasi 200%? Proyek luar negeri, proyek penanaman modal, prospeknya bagus. Kalau investasi berhasil, nilai grup lu bisa naik 2 kali lipat. 2 kali lipat? Sayang, kamu mau investasi di proyek ini? Tentu harus investasi. Aku sudah bayar mahal, baru bisa dapatkan ini. Pasti untung. Tapi sayang, keuntungan segede ini apa? Ada risiko. Tenang aja, aku sudah cek. Nggak ada masalah. Suamimu ini kelihatan seperti gampang banget ditipu orang ya. Tentu suamiku paling hebat. Sudah, kamu istirahat saja. Investasi segampang itu bisa untung? Tidak bisa. Aku harus segera bilang ke Tianyu. Akhir dari keserakahan, cuma bikin rugi sendiri. Foto dokumen project kirim ke aku, hati-hati, jangan sampai dia tahu. Sayang, Ikan mulai terpancing. kamu gila. Kalau ketahuan Lu Zetian gimana? Tenang saja, Lu Zetian lagi rapat, butuh 3-4 jam. Dia nggak bisa pulang. Kenapa kamu senang banget hari ini? Ada kabar baik ya? Proyek luar negeri yang kamu kasih, yang itu, sudah aku selidiki. Gimana beneran nggak? Bener banget. Perusahaan ini, latar belakang bersih, dana kuat, banyak yang mau investasi, sampai antre panjang. Artinya, kalau investasi,
bisa dapat untung banyak. Lu Zechen memang hebat juga, bisa dapat investasi level ini, investasi. Aku juga dengar Suwan dari grup Su sudah ikut proyek ini, diam-diam investasi besar, dana. Grup Su juga investasi. Suwan itu licik dan cerdik, pintar seperti rubah. Proyek yang dia pilih pasti bagus. Jadi tunggu apa lagi? Ayo cepat investasikan uang kita semuanya. Tenang saja, saya sudah invest semua dana saya, semua uang cair saya masuk, saya juga gadaikan 3 properti saya. Kali ini harus untung besar. Luar biasa, sisa hidup kita tak perlu khawatir lagi. Benar. Selain itu saya ajak sebagian besar pemegang saham invest bareng saya. Jadi kalau Lu Zechen meninggal mendadak sebagai pasangan, saya bisa warisi mayoritas saham, ditambah dukungan dari pemegang saham yang diuntungkan, kita kuasai Lu Group sebentar lagi. Betul. Lu Zechen bodoh banget, entah apa isi otaknya, nggak tahu dia pikir apa. Proyek sebagus ini, dia malah simpan saja. Nggak dipakai, malah disembunyikan, jadi peluang buat kita, buat ngambil hati orang. Kayak semua berpihak ke kita, bahkan takdir dukung kita. Aku udah nggak sabar, malam ini Anif nikah kita, dia bakal pergi. Nanti, kamu nggak perlu lagi pura-pura, nggak perlu acting sama dia. Aku yang bakal pergi. Kalian udah cukup lama bersenang-senang. Sudah waktunya, saatnya bayar harga. Sayang, ini minumannya. Aku impor dari kebun anggur luar negeri, khusus dikirim lewat udara. Untuk hari ini, sengaja aku siapkan buatmu. Coba rasakan. Di kehidupan lalu, aku minum racun di minuman ini dan akhirnya mati. Sayang, kenapa kamu? Tidak apa-apa, sayang. Kamu perhatian, kamu dekorasi hari jadi kita. Sangat indah. Sama persis dengan yang aku bayangkan. Ini memang tugasku. Sayang, coba minum wine ini. Lihat, suka nggak? Kok kamu nggak minum? Nggak cocok selera ya? Happy anniversary, sayang. Aku cinta kamu. Biar aku ambil, sayang. Sayang, gimana rasanya wine ini? Rasanya kaya, aftertaste-nya lama. Memang wine bagus. Yang penting kamu suka. Tianyu, kenapa kamu di rumahku? Zecheng, happy anniversary. Gimana? Kaget nggak? Senang nggak? Hahaha. Kalian, 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 Sudah sampai saat ini, masih belum paham, suamiku tercinta. Lu Zechen, biasanya kamu pintar, kenapa? Sekarang malah bingung. apa salahku ke kalian? Kenapa kalian menyakiti aku seperti ini? Chen Tianyu, saat kamu paling susah, tak mampu makan, aku ajak kamu mulai usaha, setengah hak perusahaan, aku serahkan ke kamu, aku anggap saudara paling dipercaya. Lin Weiwei, aku akan menikahimu, beri kamu hidup terbaik, hormati dan lindungi kamu. Apapun yang kamu mau, aku beri. Tak pernah biarkan kamu tersakiti. Katakan, kenapa? Kenapa kalian bersatu untuk menjatuhkanku? Lu Zechen, jangan lebay soal dirimu, jangan sok mulia. Kalau kamu anggap aku sebagai saudara, benar-benar mau bantu aku, harusnya lu grup, kamu serahkan padaku. Kenapa? Selalu kamu yang di atas, sedang aku hanya ikuti perintahmu.
Benar Lu Zechen, jangan kira dirimu hebat banget, aku menikahimu. Semua demi bantu Tianyu. Dapatkan grup Lu, kalau tidak, mana mungkin aku menikahimu. Kamu tahu tidak, setiap kali aku panggil kamu suami, setiap kali aku lihat kamu, aku selalu merasa jijik. Ternyata kalian sudah lama rencanakan ini? Aku jujur padamu, di minuman yang baru kau minum, sudah aku racuni. Besok pagi, berita kematianmu mendadak akan muncul di berita, dan aku akan otomatis mewarisi grup Lu. Ternyata kalian kejam sekali. Itu semua ulahmu sendiri. Kalau kau serahkan grup Lu ke Tianyu, bukankah lebih baik? Siapa suruh kau menghalangi kami? Cukup, Wei Wei, ngapain bicara? Dengan orang yang mau mati. Setelah hari ini, kamu bisa sepenuhnya tinggalkan dia, dan kami bisa bersama secara terbuka, tanpa sembunyi-sembunyi. Lu Zechen, mulai sekarang, tak ada lagi grup Lu, hanya grup Chen milikku, dan kamu. Pergi dengan tenang. Begitu ya? Kalian benar-benar pikir bisa menaklukkan aku? Hahaha, Lu Zechen, sudah di ujung maut, masih sombong saja? Apa kamu, halusinasi sebelum mati? Iya, kamu pikir sekarang masih bisa menang, jangan mimpi? Segera kalian tak bisa tertawa lagi? Kalian benar-benar pikir apa yang kalian lakukan diam-diam dariku bisa lolos tanpa jejak, sempurna? Maksudmu apa? Apa yang kamu tahu? Tidak benar. Kenapa kamu masih baik-baik saja? Kamu tak minum itu, kamu cuma pura-pura. Selamat ulang tahun pernikahan istriku. Suamiku, aku cinta kamu. Sayang, aku ambil kembali. Tempat yang sama, mana mungkin aku jatuh 2 kali? Apa maksudnya dia nggak minum, padahal aku lihat sendiri. Saat aku ambil garpu, kamu buang minumannya? Minuman itu, aku sama sekali nggak minum. Dan rencana kalian, aku tahu semuanya. Nggak mungkin. Gimana kamu tahu rencanaku? Pantas belakangan ini, kelakuanmu aneh. Jadi kamu sudah tahu, Aku cuma ikut main, sudah lama aku akting, saatnya selesai. Lu Zechen, meski kamu tahu semua, apa bedanya? Kamu kira masih bisa kendalikan semuanya seperti dulu? Dengar, proyek luar negeri itu, bukan cuma kamu yang investasi. Aku juga investasi. Benar Lu Zechen tak terduga kan? Aku sudah lama beritahu Tianyu soal proyek itu. Bukan cuma aku yang investasi, aku juga ajak sebagian besar pemegang saham, investasi bareng aku. Sekarang, kepentingan mereka semua terikat dengan saya. Mereka semua mendukung saya, semua di pihak saya. Benar Tianyu, sekarang kamu yang diharapkan, Lu Zechen. Kamu sudah tidak punya kekuatan lagi. Akhirnya, kamu hanya akan diusir. Serakah seperti ular menelan gajah, kalian pikir dapat untung besar, tapi tidak tahu. Akibat dari keserakahan, akhirnya kalian akan menuai akibatnya. Apa maksudmu? Jangan buru-buru. Kalian akan segera tahu, kalian beri aku kejutan besar, sebagai balasan, aku juga akan beri kalian kejutan lebih besar. Tianyu, mungkinkah proyek investasi luar negeri itu ada masalah? Tidak mungkin. Proyek luar negeri itu, aku sudah minta orang rancang, pasti tak ada masalah. Orang ini cuma bikin misteri. Tunggu dia benar-benar kehilangan segalanya, lihat dia masih bisa sombong. Hmm, Halo, apa skema penipuan? Apa skema penipuan? Tianyu, apa itu scam kill pick? Sebenarnya apa yang terjadi? Proyek luar negeri itu penipuan, itu scam kill pick, uang kita semuanya hilang. Tidak, tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Lu Zechen, kamu kan semua ini kamu sengaja jebak, kamu menipu. Chen Tianyu,
Makan bisa asal, tapi bicara jangan asal. Investasi memang berisiko, risiko besar, untung juga besar. Kamu pasti paham, masa kamu nggak ngerti? Tidak, memang kamu sengaja taruh proposal di meja buat goda aku lihat. Semua ini tipu muslihatmu. Apa yang aku tipu kalian? Aku bawa pisau memaksa kalian investasi. Dari awal sampai akhir, semua karena kalian serakah. Sekarang kena akibatnya. Kalian pantas dapat ini? Tianyu, cepat lapor polisi, kita korban, kita ditipu, kita lapor polisi, biar uangnya kembali. Tak guna. Perusahaan luar itu hanya perusahaan kosong. Dananya sudah dipindah ke ratusan akun luar negeri. Tak bisa ditemukan sama sekali. Selesai. Semuanya hancur. Bukan cuma uang kita. Ada para pemegang saham. Para pemegang saham itu, mereka takkan biarkan aku. Mereka juga takkan biarkan kalian, bukan cuma para pemegang saham itu. Lu Zechen, kita semua sudah tak punya apa-apa lagi. Apalagi yang kamu mau? Mau paksa kami mati? Kalau sampai begitu, kamu tega bilang begitu? Kalian berdua, satu mau racuni aku, ingin aku mati, yang satu lagi mau bunuh demi uang. Kalau semua tuduhan ini digabung, cukup buat kalian, dua sahabat ini, akan dipenjara lama. Kamu omong kosong. Mana buktinya? Tak ada bukti. Kamu memfitnah. Benar, kamu bilang kami meracuni. Gelapkan dana, mana buktinya, jangan fitnah. Bukti baik. Aku kasih bukti. Aku kasih bukti. Kamu, Apalagi mau dikata? kapan pasang kamera? Setiap kata kalian, setiap gerakan, semua terekam jelas. Tidak tahu, bukti ini cukup atau tidak bisa bikin kalian masuk penjara lama. Suami, aku salah. Aku sadar salah. Kumohon padamu, karena kita sudah menikah. Maafkan aku kali ini. Aku akan balas dengan kerja keras. Zecheng, aku salah. Aku sadar salah. Aku hilang akal. Aku yang salah padamu. Karena kita sudah lama bersaudara. Tolong lepaskan aku. Menikah? Persaudaraan? Saat kalian meracuniku? Pernahkah kau pikir kita suami istri? Kalian mau ambil segalanya dariku saat kalian ingin segalanya. Pernahkah kau pikir soal persaudaraan? Sekarang baru minta ampun? Terlambat? Sayang, aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku kali ini. Mari mulai lagi. Aku tahu kau masih peduli. Kau masih cinta aku. Benar kan? Zecheng, aku salah. Aku bukan manusia. Aku seperti binatang. Pukul atau maki aku terserah. Kumohon, jangan kirim aku ke penjara. Sekarang baru takut. Kalian memutuskan untuk membunuhku demi harta. Pernah pikirkan hari ini? Zechen, aku salah. Dia, semua gara-gara wanita ini. Dia goda aku bilang, asal kamu disingkirkan, semua bisa didapat. Aku terpengaruh olehnya. Chen Tianyu, kau bicara apa? Dulu jelas kamu duluan yang cari aku. Sekarang semua salahku. Sayang, jangan dengar dia. Aku difitnah. Semua yang kulakukan atas suruhannya. Omong kosong, Lin Weiwei, sekarang kamu pura-pura nggak bersalah. Kalau bukan kamu yang duluan menggoda aku, mana mungkin aku terlibat denganmu. Kamu memang pembawa sial, pembuat masalah. Aku menggoda kamu? Memangnya kamu orang baik? Kamu itu seperti binatang berhati manusia. Benar-benar keji. Aku jadi seperti sekarang ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku mengkhianati Zeken. Dasar bajingan. Lin Weiwei, jangan pura-pura nggak bersalah di depan aku. Bukankah kamu sendiri yang meracuninya, Zechen? Semua gara-gara wanita ini, dia ingin menjebakmu. Tak ada hubungannya denganku. Aku janji, asal kau ampuni aku sumpah takkan muncul lagi di hadapanmu. Sayang, bukan begitu. Dengar dulu penjelasanku. Jangan percaya dia. Cukup. Simpan saja permintaan maafmu, simpan, bilang ke atasanmu saja. Tuan Lu, Grup Su, Tuan Su kirim undangan, mengundang Anda hadir ke acara sukses proyek pesta perayaan malam ini. Sampaikan ke Tuan Su, saya pasti datang tepat waktu.